Semakin berkualitas DOC yang kita pilih itu kawan-kawan, maka tingkat keberhasilan kita dalam beternak itu peluangnya lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setong dara untuk kawan-kawan semuanya. Jumpa lagi bersama saya di channel Peternak Kampung Mandiri, channel yang membahas seputar peternakan ayam. Nah, di video kali ini kawan-kawan, saya itu ingin berbagi tentang bagaimana cara memilih DOC yang baik ataupun cara memilih DOC yang berkualitas. Nah, ini adalah beberapa DOC ayam kampung kawan-kawan. Nah, kalau untuk yang di atas itu, untuk yang di atas ini adalah DOC ayam KUB. Nah, berbicara masalah DOC kawan-kawan, sebenarnya DOC ini memerlukan perhatian khusus bagi kita sebagai peternak kawan-kawan. Karena kenapa? Karena berhasil atau tidaknya peternakan yaitu ditentukan mulai dari DOC, dari perawatan DOC itu sendiri kawan-kawan. Jadi kita harus benar-benar dalam merawat DOC ini. Kalau misalkan kita sampai gagal dalam merawat DOC ini kawan-kawan, besar kemungkinan kita akan mengalami yang namanya kerugian. Nah, untuk merawat DOC ini kawan-kawan, merawat DOC itu tidak mudah, sehingga diperlukan perawatan yang benar-benar ekstra kawan-kawan. Selain memperhatikan cara perawatannya, harus bisa memilih DOC yang berkualitas. Jadi selain kita benar-benar dalam merawatnya, kita juga harus memilih DOC yang baik ataupun DOC yang berkualitas. Karena semakin berkualitasnya DOC yang kita pilih, ini akan sangat bermanfaat bagi kita sebagai peternak. Nah, kalau misalkan DOC yang kita pilih itu adalah DOC yang berkualitas, maka DOC itu akan memiliki mental dan kekebalan tubuh yang lebih baik. Selain itu kawan-kawan, DOC yang berkualitas juga mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru, sehingga tidak mudah terkena stres. Oleh sebab itu kawan-kawan, ketika kita ingin membeli DOC, itu disarankan memilih DOC yang berkualitas. Nah, sebenarnya kawan-kawan, ada beberapa tips ataupun beberapa cara untuk memilih DOC yang berkualitas. Karena DOC yang berkualitas itu tidak lahir begitu saja kawan-kawan, namun dihasilkan dari cara-cara yang berkualitas pula. Oleh sebab itu kawan-kawan, wajar kalau misalkan DOC yang berkualitas itu lebih mahal dibandingkan yang biasa. Nah, berikut ini kawan-kawan cara memilih DOC yang berkualitas. Yang pertama itu, kita harus membeli dari peternakan yang memang sudah terpercaya kawan-kawan. Nah, biasanya kawan-kawan, peternakan yang sudah besar itu akan menghasilkan DOC yang berkualitas. Sehingga kita itu sebelum membeli DOC, kita harus mencari tempat-tempat DOC yang memang skalanya itu besar kawan-kawan. Nah, untuk tips ataupun cara yang kedua kawan-kawan untuk memilih DOC yang baik, yang kedua itu carilah DOC yang matanya cerah kawan-kawan. DOC yang berkualitas akan memiliki mata yang cerah dan juga jernih, sehingga jika ada DOC yang matanya buram dan mengeluarkan air mata, sebaiknya jangan dipilih, sebab DOC tersebut sudah terkena infeksi. Sebelum kita membeli DOC, kita harus memilih DOC yang mempunyai mata cerah. Biasanya DOC yang mempunyai mata cerah itu DOC yang sehat ataupun yang berkualitas. Kalau misalkan kita belinya per box, kita cek terlebih dahulu kawan-kawan. Dalam satu box itu kita lakukan pengecekan satu persatu untuk mengetahui kondisi dari DOC yang ingin kita beli. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan untuk tips yang kedua. Dan untuk yang ketiga kawan-kawan, yaitu sehat dan tidak cacat tentunya kawan-kawan. Cara memilih DOC yang berkualitas adalah DOC yang sehat dan tidak cacat. Cacat bawaan akan membuat hasil peternakan itu menjadi tidak berkualitas. Jadi cari DOC yang sehat dan juga tidak cacat.
Nah, biasanya kawan-kawan di OSI yang kurang sehat ataupun di OSI yang cacat itu menjadi kurang produktif dalam menghasilkan daging ataupun telur. Nah, jadi kita perlu mencari di DOC yang berkualitas di sini kawan-kawan. Contoh dari DOC yang cacat itu seperti apa? Contoh dari DOC yang cacat itu biasanya kawan-kawan kita bisa lihat dari sayapnya. Sayap itu tidak simetris seperti terjuntai ke bawah kawan-kawan. Kalau dari segi badan itu sendiri kawan-kawan biasanya badannya itu tidak kokoh. Nah, kalau kita lihat dari kaki itu biasanya tidak mampu menopang tubuhnya kawan-kawan. Dan selanjutnya kawan-kawan yaitu berat badan dari DOC itu sendiri kawan-kawan. Nah, biasanya DOC yang berkualitas juga harus memiliki berat badan yang normal. Berat badan tersebut tidak boleh kurang dari 35 gram. Bahkan DOC yang berkualitas super itu kawan-kawan berat badannya bisa mencapai lebih dari 35 gram. Oleh sebab itu kita minta kepada penjual itu sebisa mungkin berat badannya mencapai 35 gram kawan-kawan. Dan yang kelima kawan-kawan yaitu suaranya nyaring. Nah, ciri DOC ayam yang berkualitas adalah ayam yang memiliki suara nyaring. Jadi sebelum kita beli kita sebisa mungkin dengarkan suaranya kawan-kawan. Jika ada yang kurang nyaring atau tidak bisa bersuara sama sekali, sebaiknya DOC itu jangan kita pilih. Dan yang terakhir kawan-kawan, tips ataupun cara memilih DOC yaitu cari DOC yang lincah dan gesit. Nah, DOC yang berkualitas akan lincah dan juga gesit kawan-kawan. Dia bisa bergerak bebas ke sana kemari, sedangkan yang tidak berkualitas itu biasanya akan merasa lemas dan lesu kawan-kawan. Nah, di sini ada contoh DOC yang dia itu tidak aktif kawan-kawan, dia hanya tidur lemas gitu kawan-kawan, itu di pojokan kawan-kawan. Nah, jadi kalau misalkan kita mau memilih DOC, kita cari DOC yang lincah seperti ini kawan-kawan. Nah, ini lincah. Nah, ini DOC-nya ini aktif. Nah, jadi kita pilih yang lincah dan gesit kawan-kawan. Nah, jadi gitu kawan-kawan tips ataupun cara untuk memilih DOC yang baik. Nah, jadi itu kawan-kawan tips ataupun cara untuk memilih DOC yang baik ataupun DOC yang berkualitas. Semakin berkualitas DOC yang kita pilih itu kawan-kawan, maka tingkat keberhasilan kita dalam berternak itu peluangnya lebih besar. Baik mau main di petelur maupun pedaging. Karena pertumbuhan ayam ditentukan mulai dari sejak DOC kawan-kawan. Cukup sekian dulu kawan-kawan video pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kita jumpa lagi di next video kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.